Relawan Projo membela permintaan maaf Presiden Jokowi yang dikritik. PLN pasok energi bersih untuk HUT RI di IKN. Penataan ruang kota Jakarta mulai dimatangkan. Kakor Lantas Polri gelar rapat pelayanan Kesamsatan 2024. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Pesti, selamat pagi juga pemirsa yang baru saja bergabung bersama kita ya. di Mepa Pagi Simpo TV. Tentunya juga kita akan memberikan terus informasi-informasi menarik untuk Anda tentang perpolitikan Indonesia, juga ekonomi Indonesia, serta juga kita melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Betul sekali. Dan salah satu headline tadi yang kalau kita bisa mencermati adalah permintaan maaf dari Presiden Jokowi ini yang juga turut mendapatkan kritik. Dan ini dibela oleh Projo ini bahkan masyarakat yang lain pun banyak yang betul, melakukan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo seperti itu ya. Ya, karena itu adalah hal yang manusiawi ya. Betul, dan hal yang wajar. Informasinya akan kami hadirkan seusai ini pemirsa, tentunya berbagai informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Menyapa Pagi. Tentunya bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya baik pemirsa, kita awali informasinya terkait 2 bulan menjelang usainya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Presiden meminta kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Dan Jokowi juga mengatakan dirinya hanyalah seorang manusia dan tak luput dari kesalahan. Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menyadari bahwa dia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak. Jokowi menyadari bahwa dia dan Ma'ruf Amin tidak dapat menyenangkan dan juga memenuhi harapan semua pihak. Jokowi menyebut tidak sempurna dan hanyalah manusia biasa. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diketahui acara zikir dan doa kebangsaan ini merupakan rangkaian HUT RI yang rutin digelar tiap tahun. Kegiatan ini selalu digelar pada 1 Agustus. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep merespon permohonan maaf dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia selama dirinya memimpin negara. Dan Kaisang juga menilai permintaan maaf yang disampaikan Jokowi merupakan hal yang manusiawi, yang tak luput dari kesalahan. Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf atas kehilafan selama memimpin Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Permohonan maaf itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka pada Kamis malam 1 Agustus 2024.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menuturkan bahwa sosok Jokowi sebagai presiden tentu tak terlepas dari kesalahan. Kaisang menilai bahwa permintaan maaf Jokowi kepada masyarakat Indonesia merupakan hal yang manusiawi. Saya rasa itu sebagai seorang presiden pasti juga tidak sempurna. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sempurna. Pasti ada yang melakukan. Jadi saya rasa itu hal yang manusiawi untuk mengucapkan minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Apalagi beliau di sini pensiun. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, relawan pro Jokowi atau Projo ini turut angkat bicara terkait ucapan permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir masa jabatannya. Dan Projo juga menilai hal tersebut merupakan suatu hal yang baik dan juga manusiawi. Relawan pro Jokowi atau Projo merespon pengkritik terkait permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir masa jabatannya. Bendahara Umum Projo Panel Barus menegaskan, permintaan maaf Presiden Jokowi tersebut merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Panel menilai permintaan maaf itu sebagai satu hal yang baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, dirinya pun juga meminta kepada pengkritik agar tidak mempermasalahkan dan dipolitisasi terkait ucapan permintaan maaf Jokowi. DPP Projo sekali lagi menyampaikan bahwa sebuah permintaan maaf yang tulus ya dari Presiden dan Wakil Presiden di momentum yang baik adalah satu hal yang wajar, satu hal yang manusiawi karena tidak ada yang sempurna ya. Jadi sebuah permintaan maaf yang tulus itu saya pikir hal yang baik untuk dilakukan. Jadi respon DPP Projo apabila ada satu permintaan maaf yang tulus dari Presiden maupun Wakil Presiden di depan ulama di momentum yang baik, kemudian menuai satu kemarahan atau kritik, ya menurut saya itu nggak pada tempatnya. Jadi janganlah sebuah permintaan maaf yang menurut saya tulus kemudian dipolitisasi oleh pengamat, oleh pihak-pihak yang menurut saya pertanyakan Anda sehat atau tidak, gitu ya. Sebelumnya, permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir masa jabatannya menuai reaksi dari sejumlah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Permintaan maaf tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT ke-79 di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Kamis lalu. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Ya, permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo yang dilontarkan oleh beliau ini banyak sekali lika-liku ataupun banyak sekali komentar dari masyarakat, apalagi adanya juga kritik seperti itu. Ya, namanya juga masyarakat ataupun namanya juga manusia, pasti kita semua ini ada banyak sekali kesalahan. Tidak hanya Presiden Jokowi, tapi juga kita sebagai manusia pasti tak luput dari kesalahan. Betul seperti sekali. Itu. Dan ini dia adalah hal yang sangat manusiawi ketika misalnya setiap manusia ketika melakukan kesalahan ini meminta maaf. Ya, ini adalah sifat kenegarawanan dari Presiden Jokowi. Betul. Seperti itu. Ini 10 tahun menjabat yang notabene sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya di bulan Oktober seperti itu, dan meminta maaf karena memang walaupun kinerjanya terkesan baik berdasarkan hasil survei juga bagus sekali ya Vesti dan juga pemirsa, pencapaian target kinerja dari Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat ini baik, namun dari kebaikan tersebut tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hatinya beliau masih tetap untuk berminta maaf kepada masyarakat seperti itu. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasinya ini seputar dengan Pilkada. Ini ada Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menyerahkan surat rekomendasi kepada 11 bakal calon pasangan yang akan berkompetisi pada Pesta Demokrasi Pilkada 2024 mendatang. Dan penyerahan surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua PSI Kaisang Pangarep. Dengan diawali bermain bulu tangkis bersama, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyerahkan surat rekomendasi pemilihan kepala daerah di kantor Fly Power Indonesia Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan didampingi mantan atlet dunia Haryanto Arbi, Kaisang secara bergiliran bermain melawan 11 calon kepala daerah. Kaisang mengatakan penyerahan rekomendasi dengan bermain bulu tangkis dilakukan agar para calon kepala daerah dapat mencontoh Haryanto Arbi yang terkenal dengan julukan Smash 100 Watt. Kaisang menjelaskan Smash 100 Watt dimaksudkan yakni dapat menuntaskan serta menghilangkan korupsi dan angka kemiskinan di daerah masing-masing.
Lebih lanjut, Kaisang berharap dengan adanya dukungan yang diberikan PSI dapat menjadi bekal untuk para pasangan bakal calon kepala daerah. Kami menyerahkan rekomendasi dari DPP PSI di arenanya Fly Power, yang dimana itu adalah kepunyaannya salah satu pemain bulu tangkis terhebat di Indonesia, itu nama saya di sini. Ini adalah kepunyaannya beliau, dan beliau juga adalah salah satu kader terbaik dari PSI, dan beliau dulu sering dijuluki oleh Smash 100 watt. Jadi saya juga berharap nanti untuk kepada calon kepala daerah yang telah kami usung bisa melakukan apa yang Mas Haryanto Arbi lakukan, yaitu men-smash kemiskinan, men-smash korupsi yang ada di daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, relawan Pro Jokowi atau Projo menyatakan dukungannya kepada 11 bakal calon kepala daerah kabupaten kota yang akan berkontestasi di Pilkada serentak 2024. Meski demikian, Bendahara Umum Projo Panel Barus juga mengatakan bahwa ada 10 provinsi yang akan menjadi fokus utama berdasarkan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Dalam memasuki kontestasi Pilkada serentak 2024, relawan Pro Jokowi atau Projo menyatakan arah dukungannya kepada 11 bakal calon kepala daerah kabupaten kota. Dukungan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Deks Pilkada Projo, Roy Abimanyu, di kantor DPP Projo, Jakarta. Adapun 11 bakal calon kepala daerah ini akan memimpin di wilayah Lampung, Cilacap, Palangkaraya, Bojonegoro, Madiun, Pasuruan, Tulung Agung, Jember, Probolinggo, Pamekasan, serta Kabupaten Sampang. Di sisi lain, Bendahara Umum Projo Panel Barus mengungkapkan pihaknya dipastikan fokus untuk memenangkan pilkada di 10 provinsi yang dinilai memiliki pemilih terbesar senasional. Akan mengawal DPP Projo, akan mengawal pemenangan Pilkada serentak di 10 provinsi strategis berdasarkan jumlah pemilih terbesar. Dari 10 provinsi ini kita bisa kalkulasi bahwa 70% pemilih Indonesia ada di 10 provinsi ini. Provinsi apa saja yang wajib kita menangkan dalam Pilkada serentak besok? 1, Sumut, ya, dengan penduduk 9 jutaan kalau tidak salah ya, dia menjadi salah satu provinsi terbanyak jumlah penduduknya juga. 2 Lampung, 3 Banten, ya, 4 Jakarta, 5 Jabar, 6 Jateng, 7 Jatim, 8 Sulsel, 9 Sumsel, dan 10 Bali. Jadi 10 provinsi strategis dengan 70% pemilih ada di 10 provinsi ini akan dikawal secara serius oleh DPP Projo untuk wajib dimenangkan 10-0. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Ya, Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Metro Jaya menyiapkan langkah-langkah pengamanan jelang Pilkada serentak 2024. Langkah-langkah tersebut diantaranya mengadakan sistem cooling system untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Ditbinmas Polda Metro Jaya telah meningkatkan sistem pendinginan atau cooling system untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Ditbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badia Wijaya menjelaskan, peningkatan pengamanan tersebut sesuai dengan atensi Kapolda Metro Jaya, salah satunya kegiatan yang dilakukan Binmas yakni cooling system. Cooling system yang dimaksud yakni mengajak masyarakat untuk mengadakan siskamling di lingkungan RT dan RW-nya yang diyakini mampu meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Satu kegiatan yang Dimas lakukan ada cooling system.
seperti rencana kegiatan sebelumnya. Jadi Polda, Polres salah satu yang dikedepankan dan harus dilaksanakan untuk kegiatan siskamling, sistem kemandulan. Jadi juga menyangkut dengan kegiatan Pamswakarsa. Nah, Pamswakarsa itu ada dua, Pamswakarsa Satpam dan juga keamanan lingkungan. Ini sebagai Bapak Kapolda satu kegiatan siskamling di wilayah di basis komunitas RW. Jadi kita menggunakan itu mencerahkan kepada masyarakat. Karena kalau basis komunitas sudah kuat, insya Allah itu masyarakat ada kepedulian dalam rangka untuk menggairahkan Kaptimnas Fitnah. Ini salah satu kegiatan yang kita laksanakan. Juga kita yang lainnya untuk warga, kemudian juga dari mulai kegiatan pencerahan kepada usia produktif, ya, pelajar yang mungkin akan menggunakan hak pilihnya, dan kita meningkatkan partisipasi masyarakat agar kesetaraan untuk memilih kepala daerah agar kita tingkatkan. Salah satunya jadi di sekolah, kemudian dia mendayakan mahasiswa untuk mengajar di sekolah, dan juga tadi salah satu juga dengan bantuan dari Satpam kita bantu masyarakat untuk peduli terhadap keamanan khususnya dalam DKI Jakarta. Adapun selain itu, pihaknya juga akan melakukan kegiatan lainnya seperti rembuk, warga hingga menyentuh usia remaja yang baru menggunakan hak pilihannya. Kegiatan tersebut dianggap bisa menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat jelang pilkada. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, Adi dan juga pemirsa, mudah-mudahan dengan adanya pengamanan seperti ini, Indonesia ini bisa lebih jadi nyaman lagi, bisa lebih tertib lagi, tidak ada lagi hal-hal yang mungkin negatif di jalanan ataupun dimanapun Anda berada, kita berada, bisa dalam kondisi yang sangat aman dan juga kondisi yang sangat nyaman seperti itu. Betul ya. sekali, karena kalau kita berbicara soal kontestasi politik di Indonesia ini sangat agak sensitif seperti itu ya. Namun kalau kita melihat dari pelaksanaan pemilu 2024 kemarin saat Pilpres, ini semuanya berjalan dengan kondusif, tidak ada huru-hara seperti itu ya, Vesti ya. Jangan sampai ada huru-hara ya. Dan memang kalau kita melihat dari pengamanan dari pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum, ini sudah baik. Namun kita berharap di pelaksanaan pilkada serentak nanti bisa jauh di lebih bulan baik November lagi, bisa jauh lebih baik lagi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pilkada serentak ataupun pengawasan seperti ini bisa memperlihatkan bagaimana kinerja kepolisian bisa berlaku adil, jujur, dan juga netralitasnya tetap terjaga seperti itu. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Informasi terkait dengan perpolitikan Indonesia akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, pemirsa, ini informasinya seputar dengan perpindahan ibu kota negara. Betul. Festi, ini ada informasi dari Presiden Joko Widodo yang membantah proyek pembangunan ibu kota Nusantara dikebut agar cepat selesai. Dan Jokowi juga menjelaskan tahapan pembangunan IKN sesuai dengan perencanaan pemerintah. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 29 Juli 2024. Jokowi membantah isu yang menyatakan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dikebut agar cepat selesai. Menurutnya tahapan pembangunan IKN sesuai perencanaan pemerintah. Kepala negara menilai bahwa pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang bisa memakan waktu sekitar rentang 10 hingga 20 tahun. Pemerintah memang berkeinginan melaksanakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 nanti di IKN. Hal ini untuk memberikan semangat agar tahapan pembangunan IKN dilakukan sesuai perencanaan. Ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita juga ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa, sudah sesuai dengan itu. Sementara itu terkait kebocoran instalasi air minum IKN saat uji coba, Presiden menilai hal tersebut merupakan hal yang biasa yang terjadi di lapangan. Terlebih IKN merupakan proyek besar yang penyelesaiannya membutuhkan waktu puluhan tahun. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Namanya manusia pasti sesuatu ingin instan seperti itu ya, ingin cepat, agar lebih bisa menikmati ataupun agar bisa menempati seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo, untuk pembangunan hal ini jangan melihat atau fokus pada agar cepat, tapi bagaimana kualitasnya. Betul seperti sekali. itu ya, agar pembangunan ini juga kalau misalnya cepat-cepat nanti tidak secara detail seperti itu. Dan kalau kita melihat ini dari Presiden Jokowi memastikan bahwa ini tidak ada percepatan sama sekali dalam pembangunan dan dipastikan memang ini on schedule ya, sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya memang ditargetkan pada tanggal 17 Agustus mendatang perayaan HUT RI ke-79 akan dirayakan di IKN Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ya. Dan kita beralih ke informasi masih seputar dengan IKN. Ini ada informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono yang menegaskan kesiapan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara terus dimaksimalkan. Dan utamanya dalam pembangunan jalur konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan hal itu dilakukan untuk mengingat perayaan kemerdekaan Indonesia akan digelar di Jakarta dan IKN. Akses menuju Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur terus dikebut jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan ada 2 jalur yang bisa diakses untuk menuju Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar. Adapun jalur tersebut bisa diakses melalui Kota Balikpapan, dalam hal ini Bandara Internasional Sepinggan, via Jalan Bebas Hambatan, atau jalur tol hingga Jalan Pulau Balang dengan jarak tempuh 90 menit yang beberapa saat lalu sudah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu ada akses lainnya melalui Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun dalam jalur ini nantinya bisa diakses melalui exit tol kilometer 38 Balikpapan Samarinda via Jalan Samboja dengan jarak tempuh sekitar 150 menit. Tamu dari Jakarta, mohon maaf karena bandara kita yang di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200. Targetnya kami waktu itu 2.200 meter sampai dengan 17 Agustus. Tapi karena kondisi hujan waktu yang lalu, sekarang ini 24 jam kita kawal dengan TMC. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menambahkan, sejumlah jalan di kawasan inti pusat pemerintahan sudah berjalan 100% pengaspalan dengan luasan panjang 7 km. Di mana jalan sepanjang itu bisa digunakan untuk para tamu, termasuk Autonomous Rail Transport atau ORT, yang akan dikendalikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang mengikuti upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa para mantan wakil presiden bakal ikut upacara dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih di Istana Merdeka, Jakarta. Saat menjawab pertanyaan awak media perihal mantan presiden seperti Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diundang menghadiri upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa para mantan presiden akan diundang mengikuti perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara para mantan wakil presiden akan diundang ke Istana Merdeka. Jadi untuk mantan presiden, rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, tentu saja kami juga terbuka kalau beliau-beliau juga tidak hadir di IKN tapi hadirnya di Jakarta. Jadi sementara rencananya begitu, sementara mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun ini sudah dipersiapkan dengan matang siapa saja yang nantinya akan datang dan juga telah ada pemisahan antara di mana di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat dari setiap wakil presiden dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga telah bergabung nanti akan merayakan Hari Kemerdekaan di Jakarta dan bahkan juga sudah ada Susilo Bambang Yudhoyono dan juga ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang nantinya juga akan ikut turut memeriahkan di IKN. Betul sekali, karena kalau kita melihat ini perayaan HUT RI ke-79 adalah bisa dibilang adalah sejarah baru di Indonesia ya, karena memang ini adalah perayaan atau upacara kenegaraan yang pertama kali dilakukan di luar Jakarta seperti itu ya. Dan ini di ibu kota baru dan kita harapkan nanti pelaksanaannya semoga lancar bisa seperti secara itu ya. khidmat seperti Betul itu sekali ya. Dan kita akan bisa melihat nanti kita berharap bisa melihat kemajemukan, kesetaraan atau kebersamaan dari para mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ini juga kita bisa lihat nanti di IKN dan juga di Jakarta seperti itu. Dan kita masih seputar dengan IKN pemirsa, ini dalam rangka persiapan perpindahan ibu kota negara, PLN akan menyuplai 50 MW dari energi bersih yaitu PLTS untuk aliran listrik di ibu kota Nusantara nantinya. Dan diketahui saat ini kapasitas yang sudah tersedia sebanyak 10 watt untuk mencukupi kebutuhan IKN tahap pertama. Menyambut perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Direktur Utama IKN Plus, Ari Rahmat menjelaskan, terkait persiapan sudah dilengkapi dengan infrastruktur elektrik dengan fiber optik yang handal dan juga smart system. Tentunya hal tersebut sudah diuji dan terus dimonitor pelaksanaannya sebelum tanggal 17 Agustus 2024. Kapasitas listrik yang akan terpasang adalah 50 MW, sementara yang sudah siap untuk kebutuhan pertama adalah 10 MW. Area pemasangan akan ada di beberapa titik, salah satunya di luar area kawasan inti yang jaraknya sekitar 1 km di luar kawasan. Di sisi lain terkait dengan sistem telekomunikasi, dipastikan sudah hampir rampung 100%, sistem komunikasi akan disediakan para penyedia jasa. Infrastruktur PLN insya Allah sudah siap di tanggal 17 Agustus 2024, sekaligus juga dilengkapi dengan infrastruktur electricity yang smart, didukung dengan fiber optik yang handal dan juga smart system yang sudah kami uji dan kami monitor terus pelaksanaannya dan insya Allah sudah bisa siap sampai tanggal 17 Agustus 2024. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya baik pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda, tetap bersama kami.
jumpa pemirsa, senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. (5:30 a.m. in Dubai, 8:30 a.m. in Jakarta, and 11:30 a.m. in Sydney. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, coming back for you. Hundreds were evacuated in Rome after a severe fire broke out in the Monte Maria Nature Reserve on Wednesday, amid Europe's extreme heatwave. Helicopters fighting the fire at thick smoke rising above Monte Mario Hill. Residents gathered in the streets with public transport halted. RAI headquarters and Rome's Court of Justice were evacuated. 10 fire crew worked to contain the blaze. Major Roberto Quartieri said the fire was likely caused negligently from a camp inside the park. Helicopters will continue to pour water from tomorrow morning to complete the extinguishing operation. However, these fires are exacerbated by hot climate which reach 40 Celsius degrees. The European Commission stated in April Europe that wildfires are becoming more often due to climate change. Quindi noi comunque siamo rimasti in studio in Rai a lavorare tranquillamente. Rahel, Sinpo International News Report. Who ordered the 200-foot-long sandwich? Local restaurateur in Mexico City attempted to break the record for the world's largest sandwich at the Torta Fair on Wednesday. Torta is known as traditional sandwich in Mexico. Torta Fair was an annual event and welcomed by local people. For making the 90th edition, a local restaurant attempted to break the record of the world's largest sandwich at the Torta Fair, Mexico City. The chefs preparing and layering ingredients like sausage, grilled meat, vegetables, and sauces into giant loaves of bread laid in the row to create this super-sized snack. According to organizers, the sandwich reached a length of 76 meters, breaking last year's record of 74.98 meters, weighing 950 kilograms, and it took 400 chefs just over 2 minutes to assemble. The chefs then portioned the sandwich before distributing it to customers
wedding excitement. Pues es una satisfacción porque nos esmeramos para ofrecer calidad a nuestros clientes. Rahel Simpo International News Report. Heavy rain that falls in North India causes at least 7 people to death due to large floods. Currently, the central government is evacuating citizens to safer places. A massive flood event hit the city of New Delhi, causing at least 7 people die and thousands of people were evacuated to a safe place. This massive flood was triggered due to heavy rain that poured the North Indian city. Through the video sourced by Fiery Media showing that the chaos that occurred last Thursday where building collapsed on some transport on the street and also caused the streets to be flooded. The chaos produced by such floods is traffic that doesn't function, water entering residents' houses, and supply of aid is blown. Max Oller, Sinpo International News Report. In front of American citizens in Washington, D.C., American Vice President Kamala Harris responded to the exchange of political prisoners with the Russian state, giving him a great comfort that the orders experiences by American citizens in Russia will end. During the geopolitical agreement between Russia and the United States regarding the exchange of prisoners between two countries, the Vice President of the United States, Kamala Harris, said that this agreement could end after a long time. This was delivered to reduce the conflict between the two countries that has been ongoing since the era of the First World War. As President Biden announced earlier today, American citizens Paul, Evan, Asu, and green card holder Vladimir, who were unjustly held in Russia, will soon be reunited with their loved ones. They and their families have shown incredible courage in the face of atrocious and devastating circumstances. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining collaboration between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media Dubai. Menyapa Pagi coming back and have a great day. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Menyapa Pagi. Tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan di segmen terakhir ini ya, Vesti dan juga pemirsa. Ini ada informasi dari KPK yang memeriksa Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu terkait kasus dugaan korupsi di pemerintahan Kota Semarang. Rita menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama 2,5 jam. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu dan sang suami Aulin Basri memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Untuk Wali Kota Semarang dimintai keterangan dengan status sebagai saksi, di mana penyidik menanyakan hal yang terkait proses pengadaan yang dilakukan di pemerintah Kota Semarang. Sedangkan Auli Basri, suami dari Wali Kota Semarang, dimintai keterangan terkait keterkaitannya dengan pengadaan di Pemkot Semarang dan dirinya juga diperiksa dengan status terperiksa. Adapun KPK telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi tersebut dengan menyasar puluhan lokasi, mulai dari rumah pribadi hingga kantor dinas. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa adanya kegiatan penyidikan ini dilakukan sebagai kepentingan penyidik dalam mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut dan tak berhubungan dengan kepentingan politik apapun. Tentunya semua pihak-pihak yang terkait dapat dimintai keterangan dalam kapasitasnya di perkara ini ya. Penyidik akan menilai sejauh mana dan bagaimana kebutuhannya untuk memanggil saksi-saksi untuk menjelaskan dan mengklarifikasi salah satunya alat bukti. Tentunya pemanggilan saksi ini tidak sembarangan, tidak bersifat politis, tidak bersifat titipan, tetapi memang karena kebutuhan penyidik dalam kerangka hukum untuk pemenuhan unsur pidana perkara yang sedang ditangani. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Martono, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Dan juga juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang Martono diperiksa untuk didalami keterangannya soal pengaturan jatah proyek dugaan suap kepada pihak-pihak terkait dan juga pemotongan upah pegawai. Martono sudah menjalani pemeriksaan 2 kali dalam statusnya sebagai terperiksa. Saat ini KPK tengah mengusut 3 perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, yakni pengadaan barang dan jasa tahun 2023 hingga 2024, pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024. Selain Martono, KPK juga telah memeriksa Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, dan juga Direktur Utama PT Dekasari Perkasa Rahmat Utama Jangkar. Yang bersangkutan diperiksa di perkara Semarang, secara umum didalami pengetahuannya terkait pengaturan jatah proyek penunjukan langsung di Kota Semarang untuk tahun 2023, serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain. Jadi secara umum seperti itu. Ya, yang bisa kami jawab, ada dugaan pemotongan jatah upah pungut para pegawai, sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi saat ini juga masih terus ada di Indonesia. Salah satunya juga kasus yang ada di Kota Semarang terkait dengan barang dan juga jasa. Dan ini masih terus diselidiki, masih terus dikaji lagi dan juga dikodok-kodok kira-kira nanti seperti apa sih, dan mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan. Ya, kalau kita melihat ini kasusnya mirip-mirip dengan kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini terkait dengan pemotongan upah pegawai seperti itu ya. Ini kalau kita lihat mirip, kemudian juga
saat ini yang lagi gencar menangani kasus korupsi ini, KPK tengah menyoroti dari Kota Semarang, kemudian juga Maluku Utara. Seperti itu. Dan kita harapkan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak ada henti-hentinya dan semoga perbuatan apalagi nanti korupsi ini kan akan ada kabinet yang baru, kementerian yang baru, mudah-mudahan bisa jadikan contoh untuk kita semua dan juga pembelajaran ke depannya agar tidak ada lagi pejabat daerah ataupun pejabat-pejabat pemerintahan ini yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya, apalagi merugikan masyarakat Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pasar tradisional Pramuka akan terkoneksi dengan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Dan dirinya juga menyebut pembangunan LRT Jakarta itu nantinya akan menghubungkan Velodrome dan juga Manggarai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memproyeksikan Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk terkoneksi dengan jaringan LRT Jakarta. Proyek LRT saat ini hanya baru beroperasi di kawasan Pegangsaan 2 hingga Velodrome. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, saat ini pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome dan juga Manggarai sedang berlangsung. Menurutnya, rute Velodrome dan juga Manggarai merupakan rute yang paling tercepat untuk digunakan. Tidak hanya itu, dirinya juga meminta permohonan maaf kepada masyarakat dikarenakan selama proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B terdapat pergeseran lajur kendaraan, sehingga menimbulkan kemacetan khususnya di Jalan Pramuka. Ia pun berharap pekerjaan pembangunan LRT dapat segera rampung di akhir tahun 2024. Pembangunan LRT sedang berlangsung. Saat ini adalah titik dari Pegangsaan 2 sampai dengan Manggarai Velodrome dan nanti menuju ke Manggarai, dan tahap yang paling cepat bisa digunakan adalah Velodrome Pramuka. Velodrome Pramuka sambil proses strukturnya ke Manggarai. Jadi di sini mungkin bisa digunakan lebih dulu sambil menunggu proses sampai selesai di Manggarai. Maka dari itu kepada seluruh masyarakat saya minta mohon maaf jika rute Pramuka mengalami kendala kemacetan, mudah-mudahan bisa kita cepat selesaikan. Sampai Pramuka tahun berapa ya? Akhir tahun ini konstruksi sudah selesai dan mungkin berlanjut ke tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini lalu lintas jalan bisa normal. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Ya, pembangunan dari transportasi umum di Jakarta ini semakin tahun atau semakin bulannya ini bagus sekali ya. Dan kita melihat LRT di awal-awal ini hanya dibangun antara Pegangsaan 2, tepatnya di Jakarta Utara, dan juga menuju ke arah Velodrome tepatnya di Jakarta Timur, dan ini juga saat Manggarai. ini betul sekali. Ini saat ini tengah dilakukan perluasan lintasan dan nantinya akan menuju ke Manggarai seperti itu. Dan kita harapkan pembangunan nanti ke depannya akan semakin masif jauh lagi, lebih meluas lagi. Betul. Tidak hanya 2 daerah ataupun 2 jalur saja, tapi juga bisa beberapa jalur menggunakan LRT di Jakarta. Betul sekali. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan mengimbau masyarakat yang kendaraan bermotornya disita atau diamankan sebagai barang bukti agar segera mengambil untuk digunakan kembali. Dan selain itu juga kendaraan yang ada dijadikan sebagai barang bukti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan harus segera diambil sebelum lewat 7 tahun untuk menghindari penghapusan. Korlantas Polri menggelar rapat ANEF Layanan Regiden dan juga Kesamsatan pada Jumat 2 Agustus di Grand City Hall Medan, Sumatera Utara. Hadir dalam acara ini PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana. Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan juga mengingatkan masyarakat segera mengambil jika merasa hilang kendaraan atau digunakan untuk melanggar lalu lintas. Ia menambahkan jika masyarakat tidak mengambil kendaraan dalam batas waktu tertentu, kendaraan tidak akan bisa digunakan. Apabila waktunya sudah mencukupi 5 tahun plus 2 atau 7 tahun tidak ada yang mengambil, kita juga akan ajukan itu untuk dihapuskan. Jadi silakan ya, yang mungkin pernah merasa hilang, pernah merasa motornya digunakan orang melanggar lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, tapi tidak diambil, ini tolong segera untuk memverifikasi, menginventarisir lagi ya masyarakat sebelum nanti dihapuskan. Karena kalau data Ranmor sudah dihapuskan, ini tidak bisa didaftarkan kembali.
Senada dengan Korlantas, PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan agar masyarakat taat bayar pajak kendaraan bermotor agar kendaraan aman dan tidak diblokir. Maka saya juga menghimbau kepada masyarakat di Sumatera Utara yang belum membayar pajak, segera dibayar pajaknya jangan sampai ada penjatuhan sanksi pemblokiran kendaraan bermotor. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, ada pemutihan, ada juga keringanan-keringanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap hasil pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait rencana tata ruang wilayah kota. Dan Heru juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan perombakan terhadap kawasan Monas dan sekitarnya. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala Dinas PTSP dan Bapeda bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyinkronkan rencana tata ruang ke dalam sebuah konsep untuk menata Jakarta yang lebih global. Adapun yang diutamakan adalah area Monas dan sekitarnya, mulai dari Istana, Monas, Gambir hingga Balai Kota. Jakarta diharapkan mampu mengikuti pola pembangunan kota-kota dunia. Pemprov Jakarta mengaku sudah menyerahkan rencana tata ruang wilayah kota ke DPRD DKI Jakarta. Dalam hal ini, wisata Monumen Nasional rencananya akan kembali dibuka sampai malam. Saya bersama Kepala Dinas PTSP bersama Bapeda mensinkronkan rencana tata ruang dalam sebuah konsep menata Jakarta ke depan. Yang diutamakan adalah area Monas dan sekitarnya. Mulai dari Istana, Monas, Gambir, Balai Kota, kantor BUMN itu sendiri kita tata supaya bisa ke depan kita bisa mengikuti pola pembangunan kota-kota dunia. Ya, Jakarta tidak boleh ketinggalan. Maka dari itu para expert, para yang memiliki pemikiran-pemikiran maju, kemarin saya konsultasi ke Kementerian BUMN. Nanti kita sinkronkan, setelah itu tentunya nanti kami akan koordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, dan seterusnya untuk bisa sama-sama. Dari Jakarta, Nurma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Yang mudah-mudahan pertemuan antara Heru Budi Hartono dan juga Menteri BUMN Erick Thohir ini bisa melakukan hal-hal yang bagus, apalagi kalau misalnya kita melihat adanya rencana tata ruang di Monas. Kita akan menantikan kira-kira seperti apa sih yang sudah dirancang, yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah ditetapkan seperti itu ya. Apakah nantinya Monas ini akan semakin mewah lagi gitu kan ya, akan semakin terlihat keistimewaannya. Dan ini informasinya katanya rencananya Monas ini akan dibuka sampai malam lagi. Karena memang sebelumnya kan pada beberapa tahun yang lalu ini Monas dibuka sampai dengan jam 10 malam gitu. Kemudian dirubah aturannya jam sore sudah tutup seperti itu dan nanti akan dikembalikan lagi seperti itu. Dan ini yang kita tunggu sebagai warga Jakarta ya. Bisa melihat warga Jakarta dalam malam hari, keindahannya, lampu-lampu kemacetan Jakarta bisa kita lihat lebih jelas lagi seperti itu ya. Dan kita masih seputar dengan Jakarta Festi. Ini ada PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Ini yang merespon terkait wacana penyediaan sekolah swasta gratis di daerah Jakarta. Dan Heru juga mengatakan bahwa Pemprov Jakarta bersama Dinas Pendidikan Jakarta saat ini masih membahas lebih rinci mengenai klasifikasi sekolah swasta gratis tersebut. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya saat ini masih mendata sekolah swasta untuk diajak bekerja sama dalam program swasta gratis. Pemprov Jakarta tengah mengklasifikasi sekolah swasta yang nantinya dapat menjadi mitra untuk realisasi program tersebut. Pemprov Jakarta juga turut meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait wacana sekolah swasta gratis. Ini sedang kita bahas, tentunya tidak sekolah yang swasta yang mapan. Kita akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis. Nah, swasta ini sedang kita data dengan Dinas Pendidikan, tentunya minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang kita berikan gratis. Diketahui wacana pelaksanaan program sekolah swasta gratis dilakukan untuk merespon banyaknya temuan siswa keluarga yang kurang mampu di Jakarta yang masuk ke sekolah swasta. Siswa tersebut umumnya tak lolos masuk sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan.
Ya, mudah-mudahan terkait dengan adanya sekolah gratis ini tidak hanya di swasta saja, tapi juga di sekolah negeri. Ini banyak sekali hal ini juga menjadikan sebuah perhatian yang mana awalnya banyak sekali masyarakat yang mungkin kekurangan dalam pembiayaan pendidikan seperti itu ya, yang tidak masuk ke sekolah negeri akhirnya harus ke swasta karena juga kalau misalnya kita melihat swasta ini kan bayar ya, Andi dan juga pemirsa, yang mudah-mudahan pemerintah ini bisa dengan sigap dan juga bisa terus memberikan evaluasi yang terbaik agar sekolah swasta di Indonesia ini bisa terus digratiskan gitu kan ya. Kalau bisa seluruh pendidikan di Indonesia ya digratiskan ya. Kita berharap di pemerintahan selanjutnya seperti itu, karena memang kalau kita mau membangun sebuah bangsa, pendidikan emang harus dinomorsatukan. Betul, karena itu membangun lebih penting SDM lagi. ya. Dan ini memang kalau kita melihat isu terkait dengan rencana sekolah swasta gratis ini adalah bentuk langkah dari Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat ini yang merespon bahwa memang ada kesalahan dari sistem PPDB. Betul. Karena memang kalau melihat ini banyak sekali masyarakat atau siswa yang kurang mampu, betul sekali, ya? Masyarakat yang kurang mampu, siswa yang kurang mampu ini tidak mendapatkan sekolah negeri dan seperti yang kita ketahui memang sekolah swasta mahal ya. Betul. Dan ini masih terus digodok oleh pemerintah seperti itu dan kita berharap program ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Betul, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini bisa terus tersadarkan ya untuk menggratiskan pendidikan di Indonesia agar kita bisa melahirkan bangsa-bangsa dan juga generasi-generasi yang cerdas dan juga berkualitas. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi. Dan terima kasih dan sampai jumpa.